Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Soli-solihah seluruh siswa-siswi SDIT Insan Tama Lampung. Hari ini Ustadzah Nani akan menyampaikan BSI tentang Allah Maha Melihat. Al-Basir. Pada BSI kali ini, Ustadzah akan menceritakan kisah kejujuran anak penggembala kambing. Sebagaimana yang kita kenal bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat disegani karena terkenal sangat amanah dan tidak mau menyimpang. Kala itu Umar bin Khattab sedang mengadakan perjalanan ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Umar bin Khattab bertemu dengan seorang anak penggembala kambing. Anak itu hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Ia hidup dengan mengandalkan upah yang diperolehnya dari menggembala kambing. Melihat anak itu, Umar ingin mengujinya. Apakah anak ini dapat berbuat jujur dan amanah? Kemudian Umar pun mendekatinya. Wah, banyak sekali kambing-kambingmu. Semuanya bagus dan gemuk-gemuk. Juallah kepadaku 1 ekor saja, kata Khalifah Umar kepada anak penggembala. Saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Saya hanya menggembalakan kambing-kambing ini dan mengambil upah darinya, kata anak penggembala. Jika kau jual padaku, katakan saja kepada majikanmu kalau salah satu kambingnya dimakan serigala, ucap Khalifah Umar. Anak gembala itu terdiam. Sejenak kemudian dia berkata, "Jika Tuhan menyuruh saya berbohong, bukankah Allah Maha Melihat? Apakah Tuhan ingin menjerumuskan saya ke dalam neraka karena telah berbohong?" Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar menitikkan air mata. Ia memeluk erat anak gembala itu. Lalu ia meminta diantarkan kepada majikannya. Nah, setelah bertemu dengan majikannya, Khalifah Umar bin Khattab menawarkan kesepakatan harga untuk memerdekakan anak gembala. Kemudian, setelah dimerdekakan, selain itu juga Khalifah membeli semua kambing-kambing tadi untuk diberikan kepada anak gembala yang kemudian menjadi hak penuh padanya. Semua kambing itu menjadi miliknya sebagai hadiah dari kejujuran dan amanah dari si anak tadi. Cerita di atas menunjukkan bahwa kejujuran adalah nilai yang paling tinggi yang harus dipegang oleh kita semua. Sebagaimana anak penggembala tadi yang memiliki kesempatan untuk menjual kambingnya tanpa diketahui oleh majikannya, namun ia tahu bahwa Allah Maha Melihat. Allah melihat semua yang dikerjakan atau yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 18, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, Soli dan Soliha, siswa-siswi SDIT Insan Tama Lampung,
Allah selalu melihat semua yang kita perbuat, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Ketika itu perbuatan yang baik, misalnya ketika kita tahajud di tengah malam, tidak ada yang melihat kecuali Allah, maka yang kita harapkan hanya ridho Allah ketika kita melaksanakan tahajud tersebut. Atau ketika kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu sekampung tahu kalau kita sedekah, hanya cukup Allah yang tahu, karena hanya mengharap ridho Allah. Nah, ketika kita berbuat buruk, kita juga harus sadar bahwa Allah melihat kita. Misalnya ketika antum sedang melaksanakan ujian, baik PTS maupun PAS, dan ada kesempatan menyontek, teman dan guru tidak melihat, tidak tahu, tapi antum tidak melakukan itu karena sadar bahwa Allah Maha melihat, meskipun tidak ada yang melihat antum, maka antum akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Namun jika sebaliknya antum tidak memperdulikan atau lupa bahwa Allah melihat, yang penting teman dan guru tidak melihat, antum tetap menyontek, maka akan menjadi manusia yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Jadi sholih-sholihah, pesan ustazah, ketika PTS atau PAS nanti dilakukan meskipun di rumah, tetap waspada ya, bahwa Allah selalu melihat seluruh perbuatan kita. Jadi pesan ustazah, jadilah anak-anak yang sholih, yang jujur, amanah, tidak mencontek, sehingga mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semangat untuk mempersiapkan PTS yang akan diadakan sebentar lagi. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang jujur dan amanah, kemudian juga menjadi orang-orang yang selalu menyadari bahwa semua perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sangat dekat keberadaannya dengan kita sebagai manusia, sebagai hamba yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian BS yang bisa ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.